nggak salah. Bayar. Plastikin? Kalau urusan aja, kayaknya kita kiri aja kali. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini udah siang juga ternyata, jam 10.24 ya. Ini posisi kita ada di daerah Jatinegara, barusan lewat dari pasar burung ya, atau pasar yang jual binatang peliharaan itu pets. Kemudian lewat dari stasiun Jatinegara juga. Nah, ini kita langsung mengarah menuju ke Bekasi ini, teman-teman. Untuk suasana pagi ini di daerah Jatinegara atau sekitaran Jakarta Timur ini sekarang jam setengah 11 siang, udah mulai lengang ya. Tadi barusan lewat dari stasiun juga nggak begitu rame ya, karena ya yang sekolah udah sekolah, kemudian yang kerja juga udah di kantor tadi pagi, mungkin jam 8 jam 9 gitu ya. Jadi udah lebih lengang lah kalau jam segini ya. Nggak tahu nanti kalau di Bekasi dan keluar mengarah ke Karawang kayak gimana, nanti kita update terus. Untuk pagi atau siang ini teman-teman, kembali kita gas lagi setelah kemarin kita boleh menyelesaikan trip kita bareng-bareng sama teman baru kita si Ultop ya. Habis intrain ke Lampung, kemudian kita ke Bali ya, boleh kembali ke Jakarta dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Kemudian di Jakarta kita istirahat dulu. Sekarang ini kita gas lagi, yang pastinya bareng sama Bisri. Wih, ini udah kangen banget kita ngegas bareng-bareng sama Bisri nih ya. Udah ya, kemarin 2 trip lah ya. 2 trip kita bareng sama Ultop. Nah, kali ini sama Bisri dulu nih. Ini saya mau ajak teman-teman kita menuju ke salah satu kota yang lumayan sering kita lewatin di trip-trip sebelumnya. Bahkan bareng sama Ultop juga kita lewatin, cuman kita nggak mampir di masuk kotanya gitu ya. Berapa kali kita lewat. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman kita menuju ke kota Indramayu ya. Wih, excited sekali. Saya sebelumnya belum pernah ke kota Indramayu ini teman-teman, lewat beberapa kali ya, lewat dalam artian lewat daerah Kabupaten Indramayunya ya. Jadi kita melewati Jatibarang ya kan, tapi kita nggak masuk ke arah kota Indramayu, karena dari Jatibarang sendiri ke Indramayu itu kan masih berapa kilo teman-teman. Saya belum cek, tapi mungkin teman-teman yang udah biasa mungkin sekitar berapa, 50 kilo kali ya, apa sekitar 40 gitu, jadi masih agak lumayan juga. Nah, untuk kali ini kita gas menuju ke Indramayu dan kita akan explore juga di sana ya. Untuk trip kali ini pokoknya kita jalan santai aja. Untuk hari ini juga keluarnya udah siang juga. Jadi kita enjoy aja untuk touring atau trip kita kali ini. So, sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng dari Jakarta menuju ke Indramayu bareng sama teman kita si Bisri. Let's go! Pagi ini untuk cuaca kita boleh saya bilang ini lumayan mendung juga teman-teman ya. Ini langit, coba saya buka kacamata dulu. Oh iya, langit putih semua teman-teman. Untuk suhu udaranya ini ya tetap sumuk ya, panas. Nanti kita kalau udah agak mengarah keluar kota Jakarta, apalagi kalau udah lintas di Pantura tuh baru tuh seger ya, anginnya sejuk. Apalagi kalau kita kecepatan udah lumayan, mantep tuh ya. Oke, ini mobil apa nih? Oh, mobil ya, apa namanya, promosi IKEA. Oke, kita lintas terus. Di sini biasanya ada galian nih teman-teman. Berapa waktu lalu kita pas lintas ada galian di sini, tapi jalan udah bagus lagi nih mengarah ke Bekasi. Jadi lintas lancar jaya, apalagi aspal mulus banget nih, asli. Licin, bro. Mulus. Cuman marka jalannya belum ada nih. Jadi kalau lintas malam kadang-kadang karena gelap semua kan, nggak ada kelihatan batas, mesti lebih taruh kira betul. Kita ambil kiri nih. Lewat dari stasiun Kranji teman-teman, lumayan rame juga tapi nggak macet lah ya jam segini. Dan ini kita langsung melintas terus. Depan kita udah stasiun Bekasi. Nah, ini sebelah kanan ada kayaknya pemerintah kota ini ya, sebelah kanan kantor-kantor dinas ya kan, di kompleks sebelah kanan ini. Oke, ada KA jarak jauh bro, kayaknya mungkin apa ke Jogja apa kemana ya. Seperti biasa teman-teman, lewat di depan pintu masuk atau gerbang stasiunnya.
cukup padat juga karena banyak yang nyebrang kan, nyebrang terus naik turun penumpang biasa pada stop dulu, plus angkot juga. Jadi lumayan agak rame di sini lah ya. Apa-apa kita motor jadi aman lah, slip bisa dong. Sekarang udah hampir nggak pernah lihat ya Kopamil sama kalau yang merah apa ya, saya lupa teman-teman. Kalau nggak salah, waduh penasaran saya yang merah apa namanya ya. Tapi yang dulu saya sering lihat Kopamil tuh di kayak Glodok ya, Jelambar, Kopamil banyak tuh di situ. Sekarang kayaknya udah jadi Jaklingko semua ya. Gila udah jadul banget tuh, kapan ya? 2005 kali. Jam-jaman itu masih ada Metro Mini ya. Metro Mini masih banyak tuh yang sopirnya duduknya agak miring dikit kan. Jadi setirnya di sini, dia duduknya agak miring tuh. Kalau dulu naik merhatiin dia suka ada miring. Wah, ini ada razia kali itu. Oke, kita lintas aman. Sebelum touring pastikan kita kelengkapan semua surat-surat ya. Jadi pajak-pajak hidup semua. Oh ya, si Bisri ini juga sekalian sudah ganti kaleng. Jadi sudah genap 10 tahun teman-teman ya. Ini Bisri bareng-bareng sama saya bulan Oktober kemarin ya. Jadi bersama Bisri sudah 1 dekade ya. Semoga untuk spare partnya masih ada terus ya. Masih banyak beredar di toko-toko ya, di ahas-ahas, biar kita bisa rawat dia untuk 1 dekade ke depan lagi. Susahnya sih kalau di spare part ya teman-teman. Kalau selama spare part masih ada mah motor pasti bisa kita rawat terus. Kalau spare part udah mulai susah tuh, agak repot ya. Biasanya barang ada sih ada, cuman kalaupun ada langka kan pasti harganya naik tuh, mahal. Nah itu dah agak repotnya di situ. Tapi Bisri sih rasanya sih aman ya, populasinya kan banyak, terus dia bisa substitusinya juga banyak sama motor-motor lain, misalnya Scoopy ya, terutama untuk bagian mesin ya. Bagian mesin ada Scoopy, kemudian Vario 110 kalau nggak salah, Scoopy, apalagi yang samanya ya teman-teman, Beatpop ya kalau nggak salah ya, Beatpop. Jadi tahun-tahun itu tuh lumayan banyak lah beredar mesin seperti Beat ini. Ini biasanya kalau kita lewat pagi nih ya teman-teman, misalnya touring-touring lewat sini ya jam-jam 6 gitu lah ya, ini masih rame nih di sini di tengah jalan ya, banyak yang dagangan sayur gitu ya, mungkin daging juga ya, tapi kebanyakan sayur lah, tomat, cabe gitu ya di tengah jalan sini. Nah, ini sebelah kanan ada terminal Bekasi nih. Buat teman-teman yang PJK atau pulang Jumat kembali Ahad, nah ini biasanya kan pada kesini bawa motor. Nah penitipan motor banyak sudah di dalam ya, di misalnya jalannya Jumat malam langsung. Saya pernah 1 kali teman-teman parkir motor dalam juga, waktu itu ke Purwokerto. Iya kalau nggak salah ya, Purwokerto ya, naik Sinar Jaya dari situ. Ini parkir, beli tiket. Waktu itu beli tiket juga kayaknya Go Show deh, masih ada ya. Kayaknya yang paling malam juga waktu itu berdua ya. Mungkin sekitar jam 7, tapi sebelumnya ditelepon dulu, tanya gitu ya. Jadi datang pelunasan, langsung naik. Kalau nggak salah 100 berapa ya, saya lupa teman-teman, ke Purwokerto waktu itu. Jalan sekitar jam 7, nyampe Purwokertonya pagi gitu ya. Cepet-cepet aja teman-teman, kita langsung melintas dari Bekasi. Sekarang masuk ke arah Tambun nih ya, lewat underpass. Nah di Tambun ini biasanya padat nih, di pertigaan Tambun itu ya. Semoga nggak terlalu rame lah, biar kita bisa melintas cepat bro, asli. Ini sampai Bekasi lewat, langit udah cerah lagi ya. Panasnya juga mantep ini bro. Aman lah kita sampai Indramayu, mudah-mudahan tetap seperti ini ya untuk cuacanya. Kita masuk di pertigaan Tambun ini teman-teman. Nah ini aman nih, kali ini lewat langsung ya. Tadi ada yang belok sebentar agak ketahan, tapi cepet nih. Biasanya dari sebelum itu udah macet banget, apalagi kalau pagi ya, pagi sama sore tuh Ini untuk lalu lintas lancar jaya teman-teman sejauh ini ya. Cuman panasnya nih asli, buset. Pol-polan bro,
sempat untuk cuaca minggu lalu lah ya, minggu lalu atau sekitar 5 hari lalu lah. Itu cuaca nggak menentu banget, bisa tiba-tiba hujan gede ya kan, habis itu besokannya panas pol. Nah, tapi untuk ya kira-kira 1-2 hari belakangan ini karena panas bagus ya kan, kita pasti lihat wah asik nih kayaknya buat ngegas, langsung kita gaspol bro. Ngomong-ngomong untuk plan riding kita hari ini teman-teman, lepas dari Jakarta kita langsung mengarah menuju ke timur ke Indramayu. Kita akan ngelewatin jalan Pantura aja teman-teman ya. Jadi kita udah lewat Bekasi, Tambun. Nah ini kita terus aja ke Rawang, kemudian terus ke Cikampek dan Panturaan sampai masuk ke Indramayu. Dengan estimasi jarak kurang lebih itu dari Jakarta sekitar ya 200 kiloan ya, kurang lebih 200 kilo atau 200 kilo kurang-kurang dikit ya, dengan estimasi jarak tempuh itu sekitar 5 jam sampai 6 jam. Tapi kalau kita sendiri ya kemungkinan lebih lama ya. Mungkin sekitar ya 6 sampai 7 jam. Kita plus istirahat juga, mungkin break besar di jalan ya kan, santai dulu, makan, cari yang adem-adem dulu baru lanjut jalan lagi. Kurang lebih untuk plan riding kita seperti itu teman-teman untuk hari ini. Dan sebelum jalan kemarin saya seperti biasa perawatan atau servis berkala untuk Bisri ini ya, kita ganti-ganti oli. Kemudian ada beberapa part juga yang saya ganti teman-teman. Untuk si Bisri ini kemarin ada ganti kampas depan ya, kampas rem udah tipis. Kemudian ada ganti busi juga. Sempat kemarin saya berebut banget ya untuk Bisri ini, karena memang busi udah lama juga sih nggak saya ganti, jadi saya ganti. Kemudian tadi udah busi sama kampas depan ya. Nah kita untuk CVT kemarin ada ganti fan belt karena ya yang lama udah retak-retak juga, jadi kita ganti aja ya. Kemakan usia biasa lah teman-teman, pemakaian mungkin udah berapa kilometer lah, udah banyak. Jadi kita ganti. Terus kemudian roller juga, karena roller yang lama udah peang banget ya, jadi ada satu sisi yang rata, kita ganti sekalian. Kan dia jualnya biasa satu paket tuh roller berikut sama dia punya fan belt gitu ya. Jadi kita beli satu paket. Habis itu saya ganti juga bearing di puli belakang ya, karena dia udah bunyinya udah kasar banget teman-teman. Kalau lagi langsam gitu, kita lagi diam di tempat ya, udah mulai kedengaran bunyi-bunyi bearing di puli belakang ya. Saya lupa nama istilahnya apa teman-teman, lahir bambu kali ya, bearing ya pokoknya yang di lahir puli belakang itulah, ada 2 biji sepasang, itu kita langsung ganti aja ya. Habis ganti, nah ini udah halus lagi nih, jadi aman lah kita di perjalanan. Bisri udah prima lagi nih, siap untuk gaspol. Dan habis servis ya, kita langsung jalan menuju ke Indramayu untuk hari ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman, update untuk plan riding kita dan persiapan sebelum jalan. Untuk setup Bisri kita pasang lagi untuk windshield depannya ini ya. Jadi kembali seperti Bisri sebelumnya. Kemarin sempat kita copot jalan mode kota-kota. Nah kali ini kita jalan dengan mode Bisri sebelumnya gitu ya. Oke, so sama-sama aja teman-teman, kita gaspol. Lampu merah dulu nih. Lanjut. Nggak berasa teman-teman, kita udah nyampe di SGC nih, atau Sentra Grosir Cikarang ya. Nah kalau teman-teman naik kereta atau KRL ke Cikarang, nanti turunnya di dekat sini nih. Kalau nggak salah dia punya stasiunnya di belakang Sentra Grosir ini ya, atau SGC ini. Pas banget hijau. Let's go bro. Oke, ini kalau kita belok kiri ini, kalau nggak salah ke arah Jababeka ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sering commuting kerja lewat sini, mungkin lebih tahu ya arahnya kalau kemana yang Jababeka. Tadi kiri apa kanan kayaknya. Tapi kalau nggak salah udah dekat dari sini. Namanya di daerah keramaian pasar atau sentra grosir, jadi pasti lebih agak rame sedikit lah ya untuk jam-jam sepi ini. Tapi kalau sore, kemarin rasanya ada perbaikan di sini ya teman-teman, di jembatan ini. Jadi kita lewat
apa kontraflow di sebelah, tapi ini udah jadi lagi nih, mantep. Kalau enggak, wah, menjelang libur Nataru ini bisa chaos nih, iya kan, lewat sini padat banget nanti. Apalagi banyak yang mudik pulang-pulang pakai motor gitu kan. Ini sekalian juga saya update ke teman-teman ya, pokoknya lintas Pantura sampai ke arah Indramayu lah. Oh iya teman-teman, sedikit tambahan untuk persiapan sebelum kita jalan. Tadi kan part-part beberapa ada yang diganti ya, baik di CVT, mesin, ya ada busi, terus kemudian di rem juga, kampas ada kita ganti. Nah untuk mesinnya sendiri ya kita servisnya throttle body aja teman-teman, jadi pembersihan sekalian untuk filter udaranya juga kita ganti. Tapi untuk part-part tersebut ya, baik yang di CVT dan lain-lain itu nggak setiap kali diganti sih teman-teman, jadi pemeriksaan aja biasa ya, pembersihan. Kalau memang butuh diganti ya kita ganti, tapi kalau enggak ya kita pakai terus aja gitu. Memang dia umur pakainya masih bisa ya, kita pakai terus gitu. Jadi biar nggak terlalu boros juga setiap kali bongkar kita ganti ya kan. Ya kita maksimalin lah sampai ke umur pakainya yang memang harus diganti ya baru kita ganti. Untuk speknya teman-teman, si Bisri ini kita standaran aja ya, mode-mode herbal aja, alami ya kan. Jadi semuanya standar pabrikan. Untuk roller, CVT apa semua saya pakai yang original Beat 2015 ini. Kode partnya itu K44 kalau nggak salah ya. Iya, K44 atau K25 lah ya. Beda-beda part, ada beda-beda kodenya. Tapi ya kurang lebih kodenya tuh untuk K25 atau K25G ya, yang starter halus ini gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang nanya, bang speknya apa bang, CVT-nya main kirian nggak, atau mungkin mesinnya apa aja yang udah di ini. Semuanya standar teman-teman, masih seperti ya keluar pabrikan ya kan. Setiap kali ganti part juga selalu yang original gitu ya, biar belinya nyarinya gampang ya kan, dan ya spesifikasinya tetap sama gitu. Karena saya udah seneng dengan karakter si Bisri ini, enak aja gitu ya. Kita kalau jalan di jalan yang lurus gini ya kan, untuk standarnya ini cukup berat ya teman-teman, di mesin 110 cc 15 gram dia. Jadi kalau RPM tinggi gitu dia nggak terlalu, untuk kecepatan tinggi RPM-nya itu nggak terlalu meraung gitu ya, enak. Ngaruh juga ke efisiensi bahan bakar, jadi saya seneng aja gitu. Enak kita di jalan, mesinnya nggak terlalu maksa ya, di kantong kita juga nggak jebol nih isi bensin mulu ya kan, irit lah gitu. Posisi kita udah mengarah masuk kota Karawang ini teman-teman ya. Saya nggak tahu ini di daerah mana, tapi daerah sini banyak ini nih teman-teman, kayu yang buat forklift ini ya. Tiap kali lewat sini kalau saya merhatiin, wow banyak banget nih. Nah ini udah dibuat papan-papan buat forkliftnya itu ngangkut biasa semen atau beras gitu ya. Jadi buat tatakan di bawahnya itu biar dia punya garpu forkliftnya itu bisa masuk. Nah, mungkin banyaknya belinya dari sini kayaknya ya. Kan banyak tuh bahan itu kan sekarang, ada yang dari kayu gitu, kemudian ada juga yang dari kayak bahan plastik gitu ya. Nah itu juga banyak tuh. Kita udah masuk di Kabupaten Karawang. Let's go. Makin mendekat nih ke arah Indramayu. Saya belum pasang map ini teman-teman sementara, karena sampai sini masih tahu jalan. Jadi kita pokoknya kalau Panturaan kita lintas ke arah timur ya udah bablas aja udah, Bekasi terus ya kan. Ikut pelang aja pasti nyampe lah ke kota tujuan kita, misal ke Tegal atau ke Pemalang, Semarang, itu lurus aja udah pokoknya ya. Kecuali masuk kota, nah itu baru agak takutnya salah jalan kan, pasang dulu map. Tapi kalau ini ya kita lurusan aja. Ini kayaknya kita kiri aja kali. Nah ini nih, jadi ternyata masih depan lagi dari lampu merah tadi, kita ambil kiri. Ini kita via lingkar luar kota Karawang. Ambil lingkar luar aja lah biar lebih cepat ya. Kita bisa gaspol terus kalau masuk kota Karawang. Nanti banyak lampu merah, banyak yang nyebrang ya kan, lama.
lewat sini aja. Tapi kalau teman-teman cari keramaian ya, siapa tahu mau beli makan atau mungkin cari jajan gitu, mending lurus ya. Lebih rame ya, seru. Terus kalau lintas lingkar luar gini kan cenderung lebih monoton, ngantuk gitu ya. Kalau lewat situ siapa tahu ya mau beli-beli sesuatu ya kan, bisa juga tuh masuk kota aja. Paling beda-bedanya berapa ya teman-teman, 10 menitan kali ya, 10 atau 15 menit, bedanya nggak gitu banyak. Tapi kalau seneng ngegas terus ya mending lewat lingkar luar, cari yang rame, masuk kota gitu. Sesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau bareng keluarga sama istri touring, masuk kota aja sih kalau kata saya mah. Jadi biar mungkin makan dulu ya kan, mantep tuh. Kurang lebih seperti ini teman-teman situasi di jalan lingkar luar kota Karawang ya. Sepi-sepi aja. Untuk warung makan, resto gitu ada. Padang tadi barusan kita lewat ya, tapi ya pilihannya nggak begitu banyak lah ya. Seperti teman-teman bisa lihat ini barang-barang kita lihat pas melintas ini ya, ada toko tutup ya kan. Ini ada pemeriksaan nih kayaknya nih di sub. Pilih masuk kota biar kalau memang titiknya teman-teman udah tembak untuk mau makan di Karawangan, nah pas tuh ya kan, kurang lebih jalan dari Jakarta 1 jaman gitu, terus 1,5 jam nyampe sini, makan dulu baru lintas luar kota. Ngomong-ngomong makan, sampai sekarang belum makan, ini Bisri juga belum isi bensin. Oke, kita jalan dulu lah ya. Motor kanan Pertalite pertama kayak dah. Oke. Tiga 30 mbak. Kasih. Oke, 30. Nggak terlalu penuh ya. Aman lah. Let's go. Kayaknya sih tadi masih bisa ya 35 gitu. Tapi ya udahlah. Tahu juga nanti habis lagi isi lagi. Lanjut. Tadi kalau isi Pertalite antrinya lumayan ya. Diisi pertama kayak dah, biar langsung bisa jalan. Beli makan dulu nih, Bisri udah keisi. Ini ridernya saya sendiri belum nih. Cari makan apa ya? Ntar dah depan. Jalan sepi banget bro, asik. Ngaspol terus. Dari tadi sama Bisri 80-90 terus nih. Bedanya Bisri sama Ultop ini paling berasa teman-teman ya, di suspensinya. Baru jalan langsung ketahuan banget. Bisri ini empuk banget asli ya, untuk boleh saya bilang di kelas entry level gitu. Untuk tentunya yang 2015 ini ya teman-teman, 2015 dengan kondisi sok belakang standar baru ya. Saya baru ganti juga, belum lama, mungkin baru sekitar ya 1 tahun inilah ya, pasti terbilang baru. Terus kemudian yang depan juga kurang lebih sama, baru saya servis ulang ya, ganti dia punya batang-batang sok karena udah baret juga ya kan. Terus kemudian ganti seal, jadi baru sih enggak, tapi kondisinya cukup prima lah ya, karena ada beberapa part yang baru, ada yang enggak kan. Jadi ya boleh dibilang fit gitu, enak banget nih. Asli beda banget dengan Ultop ya, Gear Ultima walaupun dia baru. Memang begitulah ya, beda-beda pabrikan, karakter shocknya memang juga beda. Untuk Gear Ultima lebih keras dia, khususnya kalau kita jalan jauh dan dalam waktu yang lama memang berasa gitu. Tapi kalau kita dalam kota, kita naik motor mungkin masih di bawah 1 jam atau di bawah 2 jam teman-teman. Itu untuk utilitasnya ya, penggunaan hariannya itu memang lebih enak di Gear Ultima ya. Walaupun ya gitulah, namanya motor kan nggak sempurna ya, ada plus minusnya gitu. Boleh saya bilang di Gear Ultima kalau harian enak sih, karena bagasinya besar ya. Terus kemudian dia punya deck depan ini juga lebar, jadi kita bawa barang tuh benar-benar bisa nampung banyak. Kalau ini kan ada lekukan-lekukan, kalau itu nggak ada, dia kayak blong gitu. Menurut saya enak banget lah untuk utilitas kerja harian. Tapi ya itu agak kurang nyaman di suspensinya. Overall masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita
senangnya yang mana, lah itulah yang kita ambil. Cuma enaknya itu ada servis apa namanya gratis oli 3 tahun. Jadi lumayan banget teman-teman kalau memang buat tempur kan. Ya namanya juga buat tempur, agak keras-keras dikit, di sok nggak masalah lah. 12 kali ya, saya baru pakai 2 kali teman-teman, masih ada 10 kali lagi selama 3 tahun ke depan. Tentunya S dan K-nya berlaku ya, syarat dan ketentuan kilometer ataupun waktu mana yang tercapai lebih dahulu, ya itu yang dipakai gitu. Tapi ya untuk kalau dihitung-hitung 12 kali ganti oli per satu botol misalnya anggap 50.000 ya, biar gampang hitungnya ya, kali aja teman-teman 12 botol kan udah ketahuan. Belum lagi dia punya yang lain-lainnya, apa namanya, kayak busi, terus kemudian ada filter udara ya kan, 3 kali atau 1 kali, 2 kali, kayaknya 3 kali ya, 3 tahun, 1 tahun dapat 1 kayaknya. Terus kemudian apa 5 kali ya, nah itulah ya. Terus filter udara juga dapat beberapa kali. Nah, jadi tinggal dikali aja tuh. Lumayan lah. Masuk sini, ada banget. Oke, aqua 1 sama hidrokoku. Bayar. Plastiknya? Nggak usah, Mbak. Papernya ada? Nggak ada. Jadi 19.500. GoPay, Mbak. Boleh ditampilkan aja. Oke. Oke. Kasih. Mbak, saya numpang adem ya. Oke teman-teman, sekarang ini jam 12.21, posisi kita ada di Indomaret Saraswati. Di depan kita ini rumah sakit Saraswati ya, posisi di Cikampek. Ya lumayan cepet juga, kita tadi jalan jam mungkin jam berapa tadi ya, 9:30 kali ya. Sekarang setengah 1 udah nyampe sini, dan nah dari posisi kita sekarang menuju ke Indramayu ini 2 jam 17 menit atau sekitar 113 kilo lagi. Jadi sekarang jam setengah 1, mungkin sampai sana ya sekitar jam 3 lah ya, aman lah, belum sore-sore banget, kita udah nyampe dan bisa langsung explore gitu. Tadi kita udah beli hidrokoko teman-teman, gila panas banget asli, aus, kita nyampe langsung habis hidrokokonya, masih ada aqua. Jadi kita mampir makan dan baru lanjut jalan lagi, cari makan dulu ya. Udah lanjut yuk. Kita cari makan seperti biasa teman-teman, yang cepet-cepet aja ya, dan udah pasti kita cari chicken aja. Ini ada 5 menit lagi dari sini, soalnya kayaknya depan jalan ini kan di jalur Pantura nih teman-teman, Cikampek terus kan, masih jalur Pantura nih, nggak kelihatan gitu. Tadi ada sih udah kelihatan, cuman udah kelewat kita pas speed lagi agak lumayan. Mau ngerem repot, udahlah kita lanjut terus aja, ntar di depan lagi. Nah di depan tahu-tahu nyampe Cikampek. Baru makan, tapi nggak apa-apa lah ya, habis makan langsung kita gaspol menuju ke Indramayu langsung aja nih, nggak tetap break sih, tapi nggak pakai break besar lagi, maksudnya nggak pakai makan lagi ya. Oke, ini kereta kemana nih? Mungkin ke mana? Ini mungkin ke Semarang kali ya, Semarang apa Jogja gitu. Nggak tahu lagi, nggak kelihatan namanya. Ini dia, Lajato. Dari jauh aja baunya udah kecium. Wah, bisa makan di sini kan nih? Wah, susah nih makan di sini, nggak bisa kali. Bisa kali deh, di depan sini nggak apa-apa. Makan sini bisa. Oke teman-teman, kita udah pesan ini di Lajato Cikampek ya. Ntar ini mati nih. Jadi karena di sini nggak ada ininya ya, ini langsung dapur teman-teman, sama ini counter jualannya, jadi kita begini aja. Saya pesennya nasi sama tengah atas. Oke, kita makan. Ada yang mau beli cuma
banget lah untuk jalan semua. Sepoi-sepoi masuk. Ini helm juga kita buka dulu, jadi harap maklum teman-teman kalau ada suara-suara angin sementara lagi kepanasan ini. Dari sini 100 berapa nih? Saya nggak tahu teman-teman. 109 kilo lagi atau sekitar 2 jam 12 menit. Sekarang jam 12.47, ya sekitar jam 3 sore kita udah nyampe lah ya. Ini ambil yang mana nih? Kiri kayaknya ya, naik flyover. Nggak berasa teman-teman, kita udah masuk di Kabupaten Subang ya. Udah melintas dari Kabupaten Karawang jam 12.58. Wih, berarti tadi kita makan tuh 10 menit doang kali ya. Tadi rencana kan jam 1 baru jalan ya, cuman karena tempatnya juga apa namanya, seadanya buat makan, dan memang itu bukan tempat untuk dine in ya. Tadi pas baru datang juga mbaknya udah langsung bilang, mohon maaf pak, kita untuk dine in-nya nggak ada gitu. Jadi kita duduk makan cepat-cepat aja, langsung kita lintas lagi. Lumayan teman-teman, kita tadi makan habis berapa, nasi 1, ayam 1, ayamnya paha atas ya, 15.000. Untuk tadi ayamnya mereknya apa lagi? Lasato ya. Dia kurang lebih beti-beti lah ya, antara Lasato, Hisana, The Besto, terus apa lagi, Rocket Chicken ya. Kalau di daerah sini Lasato semua teman-teman ya. Tuh, tadi saya juga sempat googling, lihat di Google Map, coba cari The Besto agak jauh, cari Hisana agak jauh. Yang paling banyak apa namanya, dia menjamur lah ya. Nah ini si Lasato ini banyak banget. Daerah sini banyak karaoke ya, ini karaoke lagi. Banyak karaoke nih di Subang teman-teman. Sepanjang jalan nih banyak banget ya. Ini karaoke lagi, Andika Karaoke. Wow. Baru merhatiin saya teman-teman berapa kali lewat sini. Baru kayak, oh iya banyak karaoke ternyata. Woi, ini mogi-mogi bro. Apa tuh namanya? BMW ya. Apa? Harley. Nah itu dia. Asik banget bro. Akhirnya kita riding bareng Bisri lagi nih. Hehehe. Kemarin terakhir sama Utop lintas di sini, asik, tapi sama Bisri juga. Ini entah mengapa ya, mungkin karena baru habis servis atau apa ya. Ini larinya enak banget loh asli. Bantingannya juga lagi enak banget ini. Apa kita lanjut aja ya? Apa nggak cuma sampai Indramayu, bablas terus aja ya? Tapi jangan deh, kita belum pernah ke Indramayu ini ya, untuk pertama kalinya kita ke sana, jadi kita stick to the plan ya, go to Indramayu bro. Sementara untuk sebelah kanan sawahnya apa, baru-baru mau ditanam kayaknya, lahannya baru dibajak gitu. Ada beberapa yang baru dibajak, bentar lagi ready untuk ditanam. Sementara yang sebelah kiri masih hijau ya. Jadi mungkin sebentar lagi akan, nggak sebentar lagi sih, beberapa bulan lagi baru dipanen. Nah sampai sini juga masih karaoke nih, banyak banget ya di sini karaoke. Tadi kalau nggak salah di sini nama daerahnya Patok Beusi ya, Patok Besi lah ya, gitu di Subang ini. Wait, santai dong bro, kita klakson satu kali. Biar nggak tahu bapaknya kedengaran nggak tuh, klakson kita kecil banget lagi. Nggak apa-apa lah, kita tetap pakai yang standaran aja. Untuk motor-motor saya teman-teman, Bisri dan Ultop dua-duanya speknya standar ya. Paling ya tambahan apa namanya, aksesoris penunjang lah ya, kayak ini grip ini, terus kemudian apa bracket, terus holder handphone gitu-gitu ya. Tapi untuk yang lain-lainnya semua standar teman-teman, mesin, ban ya, semuanya ukuran-ukuran standar lah, belum ada ubahan apa-apa. Kelistrikan juga, lampu, oh cuman lampu kalau standar kan bohlam ya, halogen gitu. Nah ini saya ganti dengan yang
LED, tapi ya LED-nya juga masih apa, rumahnya juga itu kalau nggak salah H6 ya. Nah itu saya ganti LED, tapi ya yang lainnya semua standar gitu, nggak ada ubahan apa-apa. Nggak berasa teman-teman, posisi sekarang kita udah tinggal 59 kilo lagi menuju kota Indramayu, atau sekitar 1 jam 11 menit. Nggak berasa ya. Padahal dari tadi kayaknya juga santai-santai aja. Mungkin karena sepi kali ya, sepi. Terus kemudian ya apa, itu yang bikin kita jalan 80, padahal sebenarnya udah cepet sih. Cuman berasanya kayak biasa aja gitu karena jalanan lebar dan sepi. Ya, seperti inilah teman-teman, tipikal kalau kita lintas di Pantura ya. Buat teman-teman yang belum pernah, nah ini saya ajak teman-teman kita experience langsung ya di Pantura. Posisi ini ya 60 kilo lagi masuk kota Indramayu. Ya kurang lebih berapa? Mungkin 40 kilo gitu masuk Jatibarang ya, kurang lebih segitulah ya. Di sini sepi-sepi aja. Kalau sebelumnya tadi banyak karaoke, nah di sini apa, sate kambing ya, udah mulai banyak sate-sate nih di sini. Sama ya yang banyak Indomaret, Alfa, ada nasi Padang. Nah itulah yang banyak ya. Lain dari itu pilihannya nggak begitu banyak ini di lintas Pantura di sini sampai nanti ke Cirebon. Nah nanti kalau udah masuk Cirebon baru pilihan banyak lagi tuh. Overall riding sampai di sini tadi pagi kita start sekitar ya setengah 10, jam 10 lah ya. Ini 4 jam perjalanan udah sampai di sini, udah mendekat ke Indramayu ya. Mungkin nyampe di sana sekitar jam 3 atau setengah 4 lah. Jam 4 lah ya. Kita santai aja di perjalanan teman-teman. Ini juga sebenarnya mau langsung bisa ya 58 kilo lagi, cuman kayaknya kita break dulu kali ya, break lagi 1 kali lagi baru kita menuju ke apa namanya, kota Indramayu. Gimana teman-teman, masih semangat dong tentunya. Walaupun panas tapi kita malah tambah semangat ini ya, dapat langit biru. Mengingat kalau minggu-minggu lalu itu waduh hujan, kita nggak bisa mau jalan, susah ya kan. Jadi sebenarnya udah mau jalan dari minggu lalu teman-teman, cuman ya daripada kita hujan-hujan nggak menikmati juga di perjalanan. Sempet udah beres-beres juga mau jalan, waduh hujan, tar aja deh kita postpone dulu. Mengingat cuaca juga lagi kurang bagus ya. Hujan, bahkan terakhir saya nonton berita di daerah Sumatera ya, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara ya, itu di Medan ya kalau nggak salah, ataupun di Sibolga itu banjir ya, banjir besar ya. Semoga bisa cepat pulih ya, ada pembersihan, bantuan dari pemerintah ya, biar keadaan bisa kembali pulih seperti sedia kala dan masyarakat juga bisa langsung melanjutkan aktivitasnya ya, roda ekonomi bisa tetap berputar gitu. Oke, kita masuk di Kabupaten Indramayu teman-teman, di jembatan ini perbatasannya. Nah ini masih banyak lagi yang nunggu pakai apa namanya nih, sapu-sapu ya. Selalu ada loh. Padahal apa namanya, kiranya lebaran aja ya. Awal-awal saya pikir wah mungkin menjelang lebaran aja nih rame. Ternyata sepanjang tahun ya terus menerus ada. Terus ini kan kita hari biasa nih, nggak ada apa-apa. Hari Jumat biasa, masih hari kerja juga. Tapi apa yang standby di situ masih ada, dan
Saya pernah lewat malam juga tetap ada juga teman-teman, ya. Kalau Lebaran, wah dia punya antrian apa yang nunggu di situ lebih panjang lagi. Orang pemarah atau orang penyabar, orang kita mau ke atap Jabar. Mau ke Ciremai ya, mantap. Let's go bro. Jalan lurus mulus, mantap banget bro, asli. Lari 100 nggak berasa. Sepi banget. Hari ini benar-benar plong banget di Pantura ya. Jam 2.03 posisi kita masuk di daerah Patrol Indramayu nih teman-teman. Ini udah masuk Kabupaten Indramayu. Ya berapa kali kita kalau touring mengarah ke timur ya sudah pasti kalau di Pantura lewat sini ya. Berapa kali lewat sini tapi belum pernah ke pusat kotanya Indramayu. Jadi kita langsung gas aja ke sana. Seperti ini suasana patrol siang hari jam 2. Set panasnya mentereng banget, bro. Asli tadi udah sempet kayak mendung-mendung. Panas lagi. Sampai di sini teman-teman, untuk kendaraan yang mendominasi di jalur Pantura ini ya mobil-mobil barang ini ya. Yang apa muat-muat kayak kontainer, terus tadi yang barusan kita salip itu kayak mungkin besi cor kayaknya ya, besi-besi ya, pokoknya logistik. Kebanyakan mobil-mobil transformer inilah ya, sebelah kanan ini tuh pada mengarah ke Jakarta. Sama satu lagi apa namanya, mobil kirim-kirim motor. Nah itu yang paling banyak sudah ya, kirim ya macam-macam, PCX, ADV, terus apa lagi, Beat ya. Nah itulah yang paling banyak ya. Airnya lagi pasang teman-teman. Air penuh. Wow, merah tapi ya, yang dekat pesisir sini merah. Kalau agak jauh di sana baru dia biru bagus. Oke, kita lintas saja. Sebelumnya saya sama Multop kayaknya istirahat di situ deh. Samping kiri tadi yang ada kayak apa namanya, dekat warung gitu ya, rumah makan yang udah tutup. Sampai di sini teman-teman, untuk BBM kita udah turun lagi hampir ke setengah. Sejak terakhir kita isi tadi itu di mana ya? Kayaknya Kerawang deh. Iya nggak sih? Ya pokoknya itulah ya teman-teman. Lupa ingat juga isi di mana, tapi yang saya ingat 30.000 ya. 30.000 isi pertamax. Nah ini sepertinya kita sampai ke Indramayu udah nggak usah isi lagi. Nanti di Indramayu kota aja ya baru kita isi. Sekalian ya paling keliling-keliling kota dikit. Kalian persiapan buat besok lanjut gas lagi, ya kan? Oke, ini depan kita kayaknya mau sepeda motor juga deh. Apa bukan? Tapi mobilnya sih mobil ngangkut motor sih ini. Tuh, ya kan? Let's go. Yoi, nyalip dulu bro. Mobilnya panjang banget, jadi kita kalau mau lewat tuh mesti perhitungan dulu ya. Kira-kira bisa apa enggak nih baru kita lewat gitu, biar aman. Ini sementara kita cari tempat istirahat dulu teman-teman. Habis itu baru kita lanjut lagi. Dari sini ya masih lumayan jauh lah, sekitar 30 kilo lagi. Jadi break dulu ya, minum-minum dulu biar konsentrasi tetap terjaga. Ya teman-teman, kita istirahat dulu. Posisi sekarang kita ada di Losarang, tepatnya di Masjid Baitut Tawabin. Ya ini kita sampai dulu sekarang jam 3.22. Dari posisi kita sekarang menuju ke Indramayu tinggal sekitar 30 menit ya, atau sekitar 25 kilo. Jadi kita santai aja ya, jalan juga sepi, cuaca bagus, jadi kita nggak terlalu khawatir lah untuk cuaca kita sore ini ya. Dan udah deket juga, jadi relax dulu lah. Tadi lewat sini asli udah ngantuk banget, jadi kita rehat dulu, habis itu baru lanjut lagi. Untuk suasana di Masjid Baitut Tawabin ini ya sepi-sepi aja. Tadi ada juga beberapa yang motoran juga, itu udah langsung jalan lagi. Nah ini sepertinya tinggal saya aja nih, sama ada masnya juga lagi beres-beres, sudah langsung mau jalan. Sepertinya kita bentar lagi ya santai dulu, habis itu
langsung kita jalan. Sampai di Indramayu mau ngapain belum tahu teman-teman. Pokoknya kita nanti sampai sana yang pastinya cari penginapan dulu, habis itu baru kita explore lah di kota Indramayu. Untuk Bisri sejauh ini teman-teman sampai di sini mungkin kita udah cover sekitar 100 berapa ya? 170-an kilo ya, dan sampai di sini aman jaya teman-teman. Kondisinya ini lagi parkir, break dulu sebentar ya. Masih stabil, nggak ada keluhan, ban oke, depan belakang, rem juga oke ya. Iya. Sarungan lagi biar aman, nggak gosong. Set. Ops. Iya. Ada adanya. Let's go. Iya. Puts. Ada yang kenceng. Terima kasih Masjid Baitut Tawabin. Kita boleh mampir beristirahat. Kita lanjut jalan lagi ya. Kita kalau lagi di parkiran ya, apalagi kalau lagi banyak anak-anak kecil ya kan, kayak di masjid misalnya kan banyak yang main gitu kan, lari-lari. Sebelum mundur, sebelum apa mesti pelan-pelan ya. Walaupun udah lihat juga kita mending pelan-pelan, takutnya kan namanya anak-anak, mereka lari apa kena kitanya diam ya, tapi takutnya mereka nabrak, misalnya ada kayak plat nomor atau apa, itu kan tajam ya. Jadi mending kita mesti perhatiin dulu sebelum kita mundur ataupun maju gitu. Mungkin kalaupun kesenggol pelan ya, tapi kalau tajam nah itu ya kan, kadang-kadang kan ada aja plastik bodi motor yang tajam atau apa. Jadi mending kita lebih perhatiin sebelum jalan. Apalagi kalau mobil ya, saya kalau mobil tuh agak riskan sih, terutama soal mundur ya. Kalau mundur kan kita nggak ngeliat apa-apa, jadi pelan-pelan aja gitu. Kemarin pas bulan Oktober, saya pas lagi cuci motor, lihat Bisri, oh iya ini bulan 10 ya. Nah langsung kita perpanjang pajak aja, kebetulan memang pas 5 tahun ya. Jadi kemarin kan saya 10.25 gitu. Nah langsung kita perpanjang pajak aja, sekalian ganti kaleng. Itu memang untuk perpanjang 5 tahunan tuh sedikit lebih mahal ya teman-teman. Ada biaya tambahan kalau nggak salah itu biaya STNK sama itu ya, dia punya biaya plat itu, jadi sedikit lebih mahal. Tapi kalau biaya per tahun pajak tahunannya mah sekitar 200 ribuan ya, 200 ribuan untuk si Bisri ini tahun 2015 ya teman-teman ya. Untuk CC 110 ya pas lah ya. Kalau CC nya lebih gede ya biasanya lebih mahal, ataupun tahunnya lebih baru ya kan, lebih mahal dibandingkan motor ini gitu. Dan untuk pengurusan pajak 5 tahunnya juga gampang sekali teman-teman. Kita langsung datang aja ke Samsat, terus pengurusan. Kalau untuk pajak tahunan kita bisa tuh teman-teman drive thru ya kalau di Samsatnya, ataupun kita misalnya kayak di mall gitu ya, ada Samsat biasanya kan di mall. Kalau tahunan bisa tuh, tapi kalau 5 tahunan nggak bisa karena ada pengecekan gosok nomor rangka gitu. Jadi kita tinggal bawa aja, kita punya persyaratan. Untuk persyaratan perpanjangan standar aja sih teman-teman ya, STNK, terus kemudian bawa BPKB ya, biasa untuk cek keabsahan pemilik gitu ya, biar aman lah gitu. STNK, BPKB, terus kemudian KTP gitu. Udah deh bawa aja, nanti misalnya butuh fotokopi nanti di Samsatnya juga udah ada gitu. Nanti udah dikopiin, dia punya blanko, kayak form gitu ya. Form gitu udah langsung diisiin sama yang petugas fotokopinya ya, bayar gitu, udah langsung kita masuk, tinggal diikutin aja, diarahin nanti sama petugas, bayar sesuai harga yang tertera di blanko itunya STNK-nya gitu. Jadi tinggal bayar, ambil deh. Di situ kan udah tertera tuh perinciannya, biaya ini gitu. Jadi
udah nggak ada biaya apa-apa lagi gitu, kecuali fotokopi biasanya. Nah itu aja sih, udah langsung bayar dan hari itu juga langsung jadi. Saya paling sampai mulai dari masuk gosong nomor rangka karena ada antrian sedikit, sampai keluar itu mungkin sekitar setengah jam lebih sedikit. Itu udah semuanya ya, udah dapat STNK, pajaknya, kemudian nomor kendaraannya juga gitu. Jadi semuanya dapat, pulang tinggal langsung pasang deh. Jadi deh plat putih. Sebelumnya kan si Bistri masih plat hitam nih. Jadi ya udah 10 tahun bareng-bareng sama kita. Untuk sampai hari ini tarikannya masih enak banget ya. Pokoknya selama spare partnya masih jual mah ya motornya pasti terjaga gitu ya. Kita yang penting rutin, oli jangan sampai telat ya kan. Kita naik motor juga kecepatan nggak terlalu dipaksa ya, RPM-nya juga sedang aja, motor jadi awet. Oke, ini kita ambil kiri teman-teman. Biasanya kan kalau kita arah Cirebon, Semarang kanan, ini kita ambil kiri mengarah ke Indramayu. Nah, sampai di sini ini untuk pertama kalinya nih teman-teman saya lintas di sini ya. Ke Indramayu biasanya kanan terus tuh. Kita gas bro. Wuhu. Cuaca mantep banget ini. Ya, ini di low bener jam 3.42. Sebenarnya teman-teman kalau kita mau gaspol banget ya, minim istirahat gitu, artinya istirahatnya breaknya sebentar-sebentar. Mungkin sekitar jam 3 tadi tuh udah nyampe ya. Jam 3 ataupun mungkin setengah 3 kali, apalagi kalau lebih pagi ya bisa lebih cepat. Tapi ya karena mode kita touring kali ini benar-benar santai ya. Jadi ya udah santai aja, relax bro. Pasar Bangkit ya kalau nggak salah tadi namanya, kebaca dikit. Mungkin teman-teman yang di Indramayu, Jatibarang tahu ini ya posisinya di mana. Cukup rame. Tuh ini perbankan sebelah kanan nih. Toko-toko, ada apotek. Wah ini pasar juga depan, pasar Bangkit. Oh bukan Bangkit, Bangkir ya. Pasar Bangkir nih. Sebelah kiri apa nih? Apa daerah pasarnya nih sebelah kiri. Buset, keripik singkongnya bro. Gokil. Menarik sekali. Aduh ada rocket chicken lagi. Tadi udah makan chicken. Ntar aja ya, malam ini kita cari makan atau kuliner di Indramayu aja. Kurang lebih sekitar 10 menitan lagi kita udah merapat ke alun-alun Indramayu teman-teman, atau sekitar 4 kilo lagi ya. Jadi dari Loh Bener itu udah deket banget ya. Sama sebelumnya kita dari Masjid Baitul Tawabin itu udah iya deket banget lah. Setengah jam udah nyampe sini. Wih ini sebelah kiri ada apa nih? Kayak ada pesawat di situ. Kayaknya kafe kayaknya ya. Kafe yang apa namanya, temanya tema pesawat gitu kan, ada beberapa juga tuh yang kayak gitu. Ini terminal sebelah kanan, terminal Sindang Indramayu. Oke. Ini kita masih lurus. Oke. Dia punya bis-bis masuk situ sudah ya. Pas banget, samping-sampingan sama Dishub Perhubungan ya. Terminal gabung dia. Oke, kita masih lurus terus. Ini untuk pertama kali teman-teman kita mengaspal, dan saya sendiri juga touchdown di Indramayu ini. Oke. Kotanya rame juga ya. Indramayu ini setahu saya itu memang tempat ini ya teman-teman, kayak apa namanya, pengeboran minyak ya. Jadi memang ada kilang-kilang minyak di sini, Pertamina gitu. Jadi pasti banyak karyawan-karyawan Pertamina di sini. Kemudian juga mungkin saya nggak tahu kalau sekarang ya, tapi mungkin kalau awal-awal namanya pengeboran minyak itu kan biasa banyak ekspat ya. Banyak ekspat ya, orang-orang bule-bule Amerika apa Eropa itu kan. Biasa kan suka banyak tuh kayak Chevron apa. Pasti akan sering lah. Ada lah pasti kita ketemu kalau yang minyak-minyak itu pasti ada bule-bulenya. Tapi kalau sekarang ini mungkin karena udah transfer teknologi ya kan, jadi karyawan Pertamina sendiri kan mungkin udah bisa operasiin, terus kemudian manajemennya sudah bisa juga ya. Mungkin awalnya dulu iya, tapi kalau sekarang ini kan semua udah bisa sendiri gitu. Jadi mungkin ekspatnya udah nggak begitu banyak, ataupun mungkin udah nggak ada gitu.
Oke, sepertinya kita udah masuk ke tengah kota Indramayu. Sebelah kiri ada Pengadilan Agama Indramayu, kanan ada GOR Singalodra. Oke, banyak yang lagi latihan juga ini. Oh, Bapak lagi mau ada latihan apa itu? Ya. Di sebelah kanan ada, wah, Semansa Sindang nih bro, SMA Negeri 1. Oke, wow. SMA Negeri 1-nya gede ya. Ini kawasannya, pagarnya sama sampai di sini. Mungkin alumni-alumni ada yang lagi nonton. Nah, ini pas kita lintas di SMA Sindang nih, SMA 1. Oke. Kayaknya ini alun-alun, ya depan sebelah kanan kan. Iya. Nah, ini sebelah kanan ada Masjid Agung Indramayu, teman-teman. Kayaknya berdekatan sama alun-alun ya. Oh iya, depan-depanan deh. Rame banget, kayaknya ada acara nih. Hihi. Wow. Wah, rame banget ya. Asli padat bro. Lewat dari alun-alun teman-teman. Ya, ini kita nggak tahu jalan kemana, pokoknya jalan aja dulu. Ya, sekarang ini jam 4.05. Ini kita apa? Saya juga sambil mau cari penginapan juga, ini belum dapat. Jadi paling setelah ini saya istirahat dulu, apa santai dulu di mana gitu sambil searching penginapan. Oke teman-teman, tadi saya sempat berhenti sebentar terus searching penginapan. Nah, ini udah dapat ya, kita langsung menuju ke penginapan aja. Ternyata penginapan arahnya deketan sama alun-alun ya. Mantap lah, jadi kita bisa explore nanti ya. Kita ke keliling-keliling kota lah ya, pas banget. Penginapan juga di tengah kota. Dari sini 1,6 kilo lagi. Terima kasih teman-teman sudah menemani sejak kita berangkat dari Jakarta sampai di Indramayu ini. Sedikit rekap, tadi berangkat jam berapa ya, sekitar jam 10, sekarang jam 4. Jadi jalan santai plus istirahat banyak juga ya, makan-makan dulu. Sekitar 6 jam kita udah nyampe di Indramayu ya. Asik banget untuk jarak ya, kurang dari 200 kilo ya. Atau ya anggap 200 kilo lah. Ya, enak banget untuk traveling atau touring seharian ini. Nggak terlalu jauh juga. Jadi kita masih bisa untuk explore lagi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua sudah menemani ya. Ini saya tinggal ke penginapan, masuk ya, istirahat, habis itu baru kita gas lagi kemana. Pastinya teman-teman pantengin terus. Boleh banget teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Nah, ke penginapan dulu bro. 1 kilo lagi nih. Makanan banyak sudah di sini.